Oke guys, di kesempatan kali ini ku akan berbagi sedikit pengetahuan tentang komponen-komponen yang ada di dalam karburator beserta fungsi dan cara kerjanya guys. Oke guys, sebelum kita menjelaskan satu persatu tentang komponen-komponen beserta cara kerjanya, aku akan menjelaskan fungsi utama dari karburator tersebut guys. Jadi fungsi dari karburator ini, dia bekerja mencampur suplai bahan bakar dan udara, kemudian dia merubah menjadi partikel-partikel kecil yang nantinya akan dia teruskan ke ruang pembakaran guys. Jadi tanpa karburator ini kalian nggak akan bisa ngidupin mesin guys. Jangan coba-coba kalian semprotin langsung bahan bakar ke mesin guys. Itu bukannya nyala mesin, basah kuyup bisa guys. Syukur-syukur kalian gak meledak sama orang-orangnya guys. Oke guys, sebelum kita lanjut, loket AA dulu. Udah tampan belum? Oke guys, udah tampan rupanya guys. Oke, kita mulai yang pertama guys. Nah, ini ada bautnya dua, udah aku copot ini bautnya. Jadi ini komponen dari karburator. Nah, ini dia kalau nama otomotifnya float chamber guys. Jadi float chamber atau biasa kita kenal ini mangkok karburator guys. Dia berfungsi sebagai penampung bahan bakar dari tangki guys, sebelum dicampur dengan udara untuk selanjutnya diteruskan ke ruang bakar guys. Jadi fungsi dari mangkok karburator atau float chamber ini sebagai penampungan bahan bakar guys. Oke guys, next yang kedua guys. Oke guys, yang kedua dari komponen karburator ada ini guys. Nah, ini ku cabut dulu guys. Oke guys, ini adalah pelampung guys. Bahasa kerennya floater, anjay. Jadi pelampung ini berfungsi untuk mengatur suplai bahan bakar yang ada pada mangkok karburator tadi agar tidak melebihi takaran guys. Jadi dia berfungsi mengatur suplai bahan bakar pada mangkok yang tadi menampung bahan bakar guys, agar tidak melebihi takaran atau biasa kita kenal karburator banjir lah guys. Jadi dia berfungsi sebagai pengaturnya guys. Oke guys, lanjut yang ketiga guys. Oke guys, lanjut yang ketiga guys. Ketiga ada ini guys. Ini namanya needle valve atau biasa aku sebut ini roket pelampung guys. Nah, roket pelampung ini bekerja untuk menutup saluran suplai bahan bakar dari tangki apabila suplai bahan bakar telah penuh di dalam mangkuk penampungan karburator tadi guys. Jadi dia bekerjanya berdua nih guys. Nah, dia temen nih, brother nih ceritanya guys. Oke guys, nah dia jadi cara kerjanya bila mangkuk telah penuh, nah dia akan menutup seperti ini guys. Set. Nah, dia menutup saluran suplai bahan bakar bila mangkok ini telah penuh oleh bahan bakar guys. Jadi dia kerja berdua bersama pelampung. Oke, sampai sini jelaskan guys. Lanjut yang keempat guys. Oke guys, lanjut yang keempat guys. Ya, komponen keempat ini ada namanya throttle valve. Nah, throttle valve ini atau katup gas ya, biasanya aku sebut ini dia skep karburator guys. Biasa aku sebut skep karburator. Nah, fungsi dari skep karburator ini dia yang mengatur jumlah campuran bahan bakar guys dengan udara yang nantinya akan diteruskan ke dalam ruang bakar guys. Jadi fungsi dari skep ini mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang nantinya akan diteruskan ke ruang pembakaran. Oke, lanjut yang kelima guys. Nah, ini aja guys. Yang kelima ada ini guys, kecil-kecil juga, cabai rawit guys. Jadi, nah ini biar keluarkan.
Ini namanya needle jet atau jarum skep ya, jarum skep karburator guys. Fungsi dari needle jet ini, dia yang mengatur besarnya semprotan bahan bakar pada saat motor kita gas guys. Oke, jadi pada saat motor kita gas, dia yang mengatur besar atau kecilnya semprotan bahan bakar. Jadi dia brother nih, kerjanya bareng nih berdua nih. Nah, ini dia temenan nih. Biar ku jelaskan cara kerjanya guys. Jadi dia bekerja seperti ini guys. Aku masukkan dulu guys. Nah, di saat motor kita gas, dia akan terangkat. Nah, di sini dia yang mengatur. Needle jet atau jarum skep itu yang mengatur jumlah besarnya semprotan bahan bakar ke ruang bakar guys. Jadi dia yang ngatur. Begitu kita gas, dia ngebuka, dia nyemprotkan bahan bakar dari dalam karburator ke ruang bakar. Jadi fungsi dari needle jet atau jarum skep, dia mengatur besarnya semprotan bahan bakar pada saat motor kita gas. Oke guys, sampai sini jelaskan videonya. Lanjut yang ke-6 guys. Oke guys, lanjut yang ke-6 guys. Ke-6 kita mulai dari sini guys. Nah, ini biar ku lepas dulu guys. Oke guys. Nah, ini namanya slow jet atau biasa kita kenal pilot jet guys. Nah, ini bentuk dari pilot jet guys. Jadi pilot jet bertugas untuk mengontrol atau mengatur bahan bakar pada sistem putaran mesin rendah dan menengah guys. Jadi dia yang mengatur bahan bakar di saat motor putaran rendah dan menengah. Yang dimaksud putaran rendah dan menengah itu motor lamsam kita gas ke sedang. Jadi dia dari bawah sampai ke tengah, dia yang mengatur asupan bahan bakarnya guys, dia yang mengontrol. Jadi semakin besar ini lubang-lubangnya, semakin besar juga yang dapat dia salurkan ke ruang pembakaran guys. Makanya biasa anak-anak racing ininya digede-gedein guys. Nah, sebenarnya sih dia juga ada aturannya sesuai kebutuhan. Oke guys, lanjut yang ke-7 guys. Ke-7 ada di sini guys. Nah, ini temennya guys. Biar ku copot dulu. Oke guys, biar ku copot dulu guys. Nah, di sini ada namanya main jet. Jadi main jet atau sepuyer utama ya guys. Biasa sih kita kenalnya main jet. Nah, sepuyer utama ini berfungsi sama dengan yang tadi, sama dengan slow jet atau pilot jet. Jadi sepuyer utama ini berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar di saat putaran mesin menengah dan tinggi. Jadi kalau dari bawah yang mengatur bahan bakar ini pilot jet. Nah, yang kemudian di putaran tengah sampai ke atas dia yang mengatur. Jadi yang menyemprotkan bahan bakar tuh dia berdua. Ini brother nih guys. Jadi ganti-gantian kerjanya. Dari bawah dia bekerja, kemudian sampai tengah. Di tengah sampai tinggi dia yang bekerja guys. Sama, semakin besar lubang yang ada di sini, semakin besar juga yang bisa dia salurkan guys. Jadi kalau semakin besar berarti semakin boros, semakin banyak bahan bakar yang bisa disemprotkan guys. Oke, lanjut yang ke-8 guys. Oke guys, lanjut yang ke-8 guys. Komponen 8 kita mulai dari sini dulu guys, biar ku lepaskan ini guys. Ini di sini ada yang namanya air screw atau biasa pilot screw. Umumnya sih disebut ini setelan angin guys. Jadi fungsi dari komponen ini, fungsi dari setelan angin ini, dia berfungsi untuk mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang akan melewati office.
orifice ini guys. Jadi dia yang akan melewati sini. Nah, ini dia yang mengatur asupan udaranya guys. Asupan udara dan bahan bakar dia yang mengatur guys. Ini biasa kita sebut setelan angin. Nah, ini dia yang mengatur udara dan asupan bahan bakar. Oke, lanjut ke 9. Ke 9 ada yang namanya throttle screw. Throttle screw biasa kita kenal ini setelan gas. Nah, ini dia bentuk dari setelan gas karburator guys. Ini biar dicopotkan dulu guys. Nah, fungsi dari setelan gas ini dia menyetel. Jadi dia yang menyetel posisi skep karburator yang tadi. Nah, sebelum kita gas. Nah, jadi dia fungsinya menyetel posisi skep sebelum kita gas guys. Oke, jadi fungsi cara kerjanya seperti ini, biar aku tunjukkan. Jadi ini kita putar, ini namanya setelan gas. Nah, di sini kan skep. Nah, skep ini masuk begini. Jadi kita untuk mencari lamsam atau tensioner gas, dia bekerja seperti itu guys. Dia bekerja yang membuat motor lamsam atau tidak mati sebelum kita gas. Jadi fungsi dari setelan gas atau throttle screw itu seperti itu guys. Nah, jadi dia yang menyetel ini skep sebelum kita gas, jadi motor tensioner atau tidak mati. Oke, lanjut yang ke 10, mungkin bagian terakhir dari karburator guys. 10 ada ini. Nah, ini namanya cuk valve atau biasa kita kenal cuk. Biar aku lepaskan dulu guys. Oke guys, biar aku buka dulu ini guys. Ini komponen karburator yang bernama cuk valve guys, atau biasa kita sering sebut ini cuk. Oke guys, fungsi dari cuk ini ialah menutup agar udara dari luar tidak masuk ke dalam karburator guys. Jadi fungsinya dia menutup agar udara dari luar tidak masuk ke dalam karburator. Nah, kemungkinan cara kerjanya seperti ini guys. Begitu mesin hidup, nah, ketika putaran mesin tensioner ya, kita tarik kabel cuk. Nah, cuk maka akan terangkat guys. Dia akan terangkat memberi sela untuk udara masuk ke dalam karburator. Di situ pun putaran mesin berubah menjadi tinggi tanpa harus kita gas. Jadi fungsi dari cuk ini menutup agar udara tidak masuk ke dalam karburator guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan tentang komponen-komponen karburator berserta fungsinya guys. Mohon maaf bila videonya masih banyak kekurangan guys, karena aku pun masih belajar. Ingat, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup itu tidak pernah berhenti mengajarkan guys. Oke, salam otomotif. Jangan lupa like, comment, and subscribe GPS Auto 29. Kalau enggak, aku setting ginjal kalian guys. Oke guys, thank you brother.